gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Aku mau ngucapin dulu selamat malam minggu buat kita semua. Dan buat kalian juga yang bertanya-tanya kenapa nih tumben nih aku upload tuh hari Sabtu gitu kan. Biasanya aku cuma upload hari Selasa dan hari Kamis. Nah, jadi insya Allah rencananya aku bakalan upload seminggu itu 3 kali, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dimana pada hari Selasa aku tetap membahas kasus kriminal, hari Kamis aku akan membahas tentang misteri dan horor, dan pada hari Sabtu rencananya aku mau ngebahas tentang biografi, sejarah, mitologi, atau hal-hal lain lah gitu gengs. Dan untuk hari Sabtu ini ya, karena kebetulan kali beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 April, kita baru aja memperingati Hari Kartini. Jadi hari ini aku akan menceritakan sedikit biografi tentang ibu kita Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Seperti yang udah kalian lihat nih ya, aku lagi pakai baju kebaya. Karena aku filming video ini pas sekali hari ini tanggal 21 April kita sedang memperingati Hari Kartini. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out. Jadi R.A. Kartini memiliki nama asli Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini berasal dari kalangan bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat, yaitu seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara tepat setelah Kartini lahir. Ibu dari R.A. Kartini memiliki nama Masayu Ngasirah. Beliau merupakan seorang putri dari pasangan yang bernama Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru ngaji di Tulukawur, Jepara. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan juga tiri, gengs. Kartini merupakan anak perempuan tertua dari saudara-saudara kandungnya. Ketika Kartini kecil, dia diperbolehkan untuk bersekolah di sekolah ILS sampai usianya menginjak 12 tahun. Setelah usianya 12 tahun, Ibu Kartini ini harus berhenti bersekolah karena menurut ayahnya, Kartini sudah bisa dipingit ketika dia sudah berusia 12 tahun. Dan di sekolahnya itulah Kartini belajar untuk berbahasa Belanda. Setelah berhenti sekolah, Ibu Kartini ini melanjutkan pendidikannya dengan cara belajar otodidak di rumah. Dan dikarenakan kemahiran Ibu Kartini dalam berbahasa Belanda, beliau pun seringkali mengirimkan surat atau bertukar kabar dengan teman-temannya yang berasal dari Belanda, gengs. Akhirnya Ibu Kartini ini tuh tertarik dengan kemajuan pola pikir wanita-wanita Eropa pada masa itu. Dan timbullah keinginannya untuk mulai memajukan perempuan pribumi karena dia melihat pada waktu itu perempuan-perempuan pribumi itu berada pada status sosial yang sangat rendah. Jadi pada waktu itu perempuan-perempuan itu tuh berada di bawah-bawah kali gitu. Di bawahnya laki-laki gitu, gengs. Nggak kayak sekarang yang kita sebagai perempuan kita bebas berpendapat, kita bisa bekerja, kita bisa melanjutkan cita-cita kita. Dulu itu nggak kayak gitu, gengs. Dan diketahui juga Ibu Kartini ini tuh sering membaca majalah Semarang yang bernama The Locomotive. Beliau juga menerima list Rommel atau paketan majalah yang dikirimkan dari toko buku ke pelanggan gitu, guys. Jadi seakan-akan kayak langganan lah gitu, langganan majalah. Ibu Kartini itu selalu dikirimin majalah untuk dia baca. Buku-buku yang sering dibaca oleh Ibu Kartini ini itu terdiri dari majalah-majalah ilmu pengetahuan, sosial, dan kebudayaan. Dan juga beberapa majalah wanita Belanda yang bernama The Hollands Lily. Tahu kayak mana itu bacanya itu? Nggak tahu aku. Ini tulisannya di sini. Dan Ibu Kartini juga seringkali mengirimkan tulisannya ke majalah Belanda itu, gengs. Nah, ketika Kartini berusia 16 tahun, dia telah bebaslah dari masa pingitannya. Jadi kan dia dipingit tuh dari umur 12 tahun ke umur 16 tahun.
Selama 4 tahun nih dia dipingit. Setelah dia berusia 16 tahun, dia sudah bebas dari masa pingitannya. Akhirnya R.A. Kartini dijodohkan sama salah seorang Bupati Rembang yang bernama Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat. Dan setelah R.A. Kartini ini bebas dari masa pingitannya, beliau mulailah melakukan beberapa perubahan, termasuk dari cara bergaulnya dengan adik-adik perempuannya, yaitu Rukmini dan Kardina. Jadi R.A. Kartini ini mulailah mengajarkan adik-adik perempuannya itu tentang ilmu pengetahuan, tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki gitu guys, untuk mewujudkan impian-impiannya ini dalam mengangkat derajat wanita pada masa itu, gengs. Hingga pada tanggal 12 November 1903, Kartini menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgijoyo Diningrat yang sebelumnya sudah memiliki 3 istri pada masa itu. Nah, setelah R.A. Kartini ini menikah, beliau tuh tetap memperjuangkan untuk mengangkat derajat wanita pada masa itu. Dan R.A. Kartini juga mendapatkan nih dukungan dari teman-temannya serta juga dari suaminya. Nah, sekarang kita akan membahas masa ketika Kartini melakukan emansipasi wanita ya, gengs. Check it out! Pada awal abad ke-19, situasi politik Hindia Belanda pada masa itu sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu. Kartini melihat pada masa itu tuh ada banyak kali hal-hal yang menempatkan perempuan ini pada posisi yang tidak menguntungkan, alias perempuan ini tuh dirugikan kali lah pada masa itu, gengs. Jadi situasi politik yang lagi nggak menentu dan kuatnya pengaruh adat pada masa itu tuh membuat perempuan-perempuan pribumi itu menjadi terbelakang, apalagi dalam hal berpendidikan. Jadi pada masa itu tuh perempuan-perempuan pribumi itu hanya dianggap sebagai konco wingking gitulah katanya. Atau dengan kata lain, perempuan-perempuan pada masa itu tuh hanya ditugaskan untuk mengurus anak dan mengurus urusan rumah tangga. Jadi perempuan pada masa itu tuh nggak boleh bersekolah, mereka tidak boleh berpendidikan, mereka tidak boleh berada di atas laki-laki, mereka tugasnya hanya untuk mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Beda kali kan sama zaman sekarang ini, yang memang kita tuh udah bisa mengejar pendidikan, kita perempuan-perempuan ini tuh udah bisa menikmati bangku sekolah, menikmati bangku kuliah, mengejar impian-impian kita, mengejar cita-cita kita. Beda kali loh sama orang-orang zaman dulu gitu. Jadi ya nggak usah heran juga kalau misalnya masih ada di lingkungan kita yang masih punya pola pikir tentang perempuan itu harus di rumah aja, perempuan itu harus masak, perempuan itu harus ngurus anak, perempuan itu nggak boleh berpendidikan tinggi. Ya mungkin mereka-mereka itu, perempuan-perempuan yang punya pola pikir seperti itu tuh masih terdoktrin sama masa jajahan Belanda dulu, gengs. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi, dari semua situasi yang telah dilihat oleh R.A. Kartini ini, beliau pun memutuskanlah untuk memulai perjuangannya dalam membebaskan wanita-wanita pribumi dari ketertinggalan dan keterbelakangan, khususnya di bidang pendidikan. Dan keinginan Kartini itu pun mendapat dukungan nih dari salah seorang temannya yang bernama Abendaon. Dan Kartini juga mendapatkan dukungan-dukungan dari sahabat-sahabat penanya di berbagai negara. Nggak cuma sahabat-sahabatnya aja, gengs. Kartini juga mendapatkan dukungan dari suaminya, yaitu tadi Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat. Beliau mengerti keinginan istrinya dan beliau memberikan kebebasan kepada istrinya untuk mendirikan sebuah sekolah khusus wanita pribumi di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang pada masa itu, yang sekarang bangunannya itu udah dialihfungsikan menjadi gedung pramuka, gengs. Dan dari mulai berdirinya sekolah itu, Kartini pun teruslah berjuang untuk dapat menyelamatkan wanita-wanita pribumi, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke kisah akhir hidup R.A. Kartini. Check it out! R.A. Kartini meninggal dunia pada usianya yang ke-25 tahun. Tepatnya 4 hari setelah beliau melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat, yaitu pada tanggal 17 September 1904. Nah, dari meninggalnya R.A. Kartini ini, muncullah banyak spekulasi serta kontroversi tentang meninggalnya R.A. Kartini ini, gengs.
Salah satu kontroversi yang cukup dikenal adalah ketika ada yang mengatakan kalau R.A. Kartini meninggal karena dia dibunuh. Dan ada banyak juga yang mengira kalau R.A. Kartini ini tuh meninggal ada hubungannya dan disangkut pautkan dengan permainan jahat pihak penjajah atau Belanda pada masa itu, gengs. Hal ini dikarenakan ketika Kartini mengandung hingga beliau melahirkan, beliau tuh tidak pernah mengalami penyakit apapun gitu. Jadi beliau selama 9 bulan mengandung, kondisi fisiknya itu sehat, tidak ada sakit apapun, dan ketika beliau akan meninggal pun beliau tuh lagi nggak sakit apa-apa gitu, gengs. Beliau dalam keadaan yang sehat walafiat, kecuali pada waktu itu 30 menit sebelum R.A. Kartini meninggal, dia mengeluhkan kalau perutnya itu terasa sakit. Hanya itu aja. Lalu setelah itu dia langsunglah meninggal dunia. Menurut suaminya, setengah jam sebelum R.A. Kartini meninggal dunia, istrinya itu masih dalam keadaan sehat walafiat. R.A. Kartini hanya mengeluhkan perutnya yang terasa sedikit tegang, gengs. Lalu kemudian suaminya itu memutuskan untuk memanggil dokter yang membantu Kartini melahirkan pada waktu itu. Beliau adalah Dr. Van Ravestein yang merupakan dokter sipil dari Pati. Dokter tersebut datang dan memberikan obat kepada Kartini pada waktu itu, gengs. Tapi ya, alih-alih membaik, tiba-tiba ketegangan di perutnya Kartini itu malah makin menjadi-jadi. Dan 30 menit kemudian setelah Kartini minum obat dan perutnya itu semakin sakit, akhirnya Kartini menghembuskan nafas terakhirnya, gengs. Dan hal itulah yang membuat kematian mendadaknya Kartini ini tuh memunculkan banyak kali spekulasi-spekulasi dan teori-teori konspirasi yang memicu rumor bahwa Kartini meninggal karena diracun atau dibunuh gitu, gengs. Namun dari sekian banyak rumor yang beredar, Ketua Masyarakat Sejahtera Indonesia Kabupaten Rembang pada waktu itu menganggap kecurigaan-kecurigaan yang beredar itu tuh tidak mendasar. Menurutnya, tidak ada alasan sedikit pun yang bisa dijadikan barang bukti bagi orang-orang yang ada di sekitar Kartini ini tuh untuk membunuhnya, gengs. Dan meskipun sampai saat ini kebenaran tentang kematian Kartini itu masih abu-abu, nggak jelas kenapa, tapi setidaknya pemikiran-pemikiran dari Kartini tentang emansipasi wanita bisa kita rasakan sampai detik ini. Kematian R.A. Kartini yang secara mendadak itu memang sepantasnya untuk kita ketahui. Tapi ada hal yang lebih penting bagi kita untuk kita teruskan, yaitu adalah perjuangan R.A. Kartini untuk menghidupkan gagasan-gagasan progresif dan revolusioner terhadap perempuan, geng. Dan begitulah sedikit kisah dari biografi Ibu Kartini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya, Ibu Kartini itu udah berjasa kali untuk kita ya. Karena berkat beliau, akhirnya sekarang perempuan-perempuan itu derajatnya itu bisa sedikit disamakan sama laki-laki gitu, gengs. Kita sekarang hidup di masa yang modern. Kita sebagai perempuan bisa bekerja, kita sebagai perempuan bisa mengekspresikan apa yang kita mau. Kita sebagai perempuan memiliki hak untuk bersuara, memiliki hak untuk berpendapat, serta memiliki hak untuk menjalankan apa yang kita mau gitu, tanpa harus takut, tanpa harus merasa dikucilkan, direndahkan derajat kita tuh bisa melakukan itu gitu. Jadi untuk kalian semua dimanapun kalian berada, perempuan-perempuan Indonesia, ayo kita tuh harus semangat, kita harus memperjuangkan lagi apa yang telah digagas oleh Ibu Kartini. Dan jangan lupa juga kita sedikitlah mengirimkan doa untuk para pahlawan kita yang telah berjuang hingga akhirnya kita bisa menikmati kebebasan yang ada pada saat ini, gengs. Dan untuk kalian semua, selamat Hari Kartini untuk semua wanita-wanita masa kini. Bye-bye! Oh ya geng, sedikit informasi juga, setelah Ibu Kartini wafat, Abendaun selaku sahabatnya mengumpulkan dan membukukan surat-surat Kartini yang kemudian diberi judul Dari Gelap Menuju Cahaya. Dan pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.
Dan pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Dan keputusan Presiden tersebut juga menetapkan bahwa tanggal 21 April merupakan Hari Kartini. Dan sekian dulu video dari aku. Bye-bye!